Kita dari tim Bonti Peduli COVID-19 hari ini Senin 20 April 2020 kami akan keliling. Kami dilengkapi dengan sarung tangan, masker. Kemudian kami akan berbagi sembako yang kami sudah bawa. Ya, intinya kami akan keliling cari lokasi dan cari yang tempat kami akan bagikan. Terus maju aja. Nah, di pas ini. Sedikit. Iya, Mang. Atur nuhun. Sami. Mang. Dagang naon deh? Dagang naon? Anak buahannya Pak, atur banyak tapi jejak Allah itu. Terus maju. Alhamdulillah. Adeng banyak. Jejak Allah kasih Pak. Lupa. Sama-sama. Iya. Mari Pak. Ya, terima kasih nih. Dia teh. Ya. Pesannya. Ya. Semoga sini ya berkat ya. Nuhunnya ya, mana? Ya, Pak. Pak. Yuk, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Kan sesuai. Ya. Mari, Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Makasih Om. Sampai. Ya. Tenang, ya, enggak, ya. Bu, ada Bu. Satu lagi satu. Nah, Oh iya Pak. Yang dia aja. Alhamdulillah, makasih. Ya, enggak. Bang saya deh dong. Ya, maju. Apa? Tenang. Mana? Mang. Ya, iya Mang, berkat Mang. Ya. Ya, dengan memakai masker. Ini hari kedua kita akan membagikan paket sembako 500 paket untuk awal ini. Kita sekarang akan menuju ke daerah timur.
Silakan mah. Nah, minggat emang. Mangga. Mang. Ya, Mang. Ya, Mang. Nah. Pak.
Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Marilah kita beribadah secara husuk dengan hati yang tertuju kepada Allah. Meskipun kita masih melakukannya secara online, tetapi hal ini tidaklah mengurangi makna ibadah yang kita lakukan. Karena Tuhan melihat hati kita. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa watalisan yang perlu disampaikan dan diperhatikan saat ini. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dari Tuhan melalui kelompok kerja penanganan COVID-19 GKI Kebonjati yang bekerja sama dengan GKI Klasis Bandung, bisa menyalurkan melalui rekening BCA nomor 775-033-0678 atas nama GKI Kebonjati Bandung dengan keterangan atau peruntukan Bonti Peduli COVID-19. Untuk persembahan dalam bentuk APD, surgical mask, masker, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain dapat dikirim ke GKI Jalan Kebonjati 100 Bandung. Keterangan lengkap bisa dilihat di Warta Jemaat Online GKI Kebonjati, WhatsApp Grup GKI Kebonjati, Facebook GKI Kebonjati, Instagram GKI Kebonjati, aplikasi GKI Kebonjati, dan website GKI Kebonjati Bandung www.gkikebonjati.org. Pelayanan baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya atau SIDI, kelas katekisasi tahun pelayanan 2019-2020 akan dilaksanakan pada Minggu 7 Juni 2020 pukul 9.30, Kebaktian Umum 2. Formulir bisa diperoleh di pengajar kelas katekisasi masing-masing atau sekretariat Gereja GKI Kebonjati Bandung. Formulir yang telah diisi lengkap, rangkap 2, diserahkan paling lambat hari Minggu tanggal 31 Mei pukul 12. Mohon perhatian calon baptis dewasa dan pengakuan percaya SIDI, katekisan tahun 2019-2020, keterangan lengkap dan persyaratan lainnya bisa dilihat di Warta Jemaat. Persembahan merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur atas kasihnya kepada kita. Selain itu, persembahan juga merupakan bentuk dukungan kita sebagai jemaat atau simpatisan gereja untuk mendukung berjalannya program gereja dan operasionalnya. Mulai saat ini memudahkan kita semua dalam memberikan persembahan, maka Majelis Jemaat GKI Kebonjati mulai mengaktifkan persembahan menggunakan aplikasi dompet digital dengan scan QRIS seperti BCA Mobile, OVO, Genius, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, Permata Mobile, dan mobile banking lainnya. Panduan penggunaan bisa dilihat di Warta Jemaat Online GKI Kebonjati, WhatsApp Grup GKI Kebonjati, Facebook GKI Kebonjati, Instagram GKI Kebonjati, aplikasi GKI Kebonjati Bandung, dan website GKI Kebonjati Bandung www.gkikebonjati.org. Pelayan firman di kebaktian minggu ini adalah Pendeta Timothy Setiawan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hendaklah firman ini diam dengan segala kekayaannya di antara kita, sehingga dengan segala hikmat kita saling tolong-menolong seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, kita mengucap syukur kepada Allah dengan segenap hati. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini,
Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada Minggu Paskah keempat ini adalah Gembala yang Baik. Tema ini kembali mengingatkan dan mengajak kita semua untuk menghayati kepemimpinan Yesus, Sang Gembala yang baik dalam kehidupan kita. Khususnya sekarang ini, di mana dunia masih diliputi oleh kekhawatiran akan wabah virus corona. Kita perlu meneguhkan kembali keyakinan kita pada kepemimpinan Sang Gembala Agung itu, agar kita tidak perlu takut dan khawatir. Walaupun kita harus menjalani berbagai pergumulan hidup dalam masa-masa isolasi, social distancing, serta keterbatasan dalam beraktivitas sekarang ini. Peristiwa Paskah yang telah kita rayakan adalah wujud nyata kesetiaan kehadiran Sang Gembala yang baik. Meskipun kuasa kematian mencoba memisahkan kita darinya, namun kuasa maut tak dapat menghalanginya untuk menggapai kita. Gembala yang baik itu tak pernah meninggalkan kita. Ia selalu setia memimpin dan memelihara kita, mengasihi dan menyelamatkan kita domba-dombanya. Ia hadir dan selalu hadir di tengah-tengah kita, melalui persekutuan yang saling meneguhkan dan menguatkan, dan juga di tengah ketakutan dan kekhawatiran yang kita hadapi sekarang ini. Telah ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa kau membuat putra-mu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan kau rangkul dalam kasih, pedosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak, mencari aku yang sesat. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakal. Jemaat terkasih, Kristus sebagai Gembala kita sering terluka karena perbuatan kita yang tercela. Ia menderita karena pemberontakan dan kesalahan yang kita lakukan. Karena itu, mari kita hening sejenak dan masing-masing kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita masuki doa secara pribadi.
Ya Tuhan, Engkau menyelami dan mengenal kami satu persatu. Engkau tahu segala perbuatan kami dari jauh, Engkau mengerti pikiran kami. Engkau melihat baik waktu kami bekerja atau beristirahat. Bahkan sebelum kami berbicara, Engkau tahu apa yang hendak kami katakan. Engkau mengelilingi kami dari segala penjuru. Tak selai rambut jatuh dari kepala kami tanpa sepengetahuan-Mu. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, yang teringat oleh keterbatasan pikiran kami. Tak terucap, tak berarti kami tak mengaku, tak terbilang seberapa banyak dosa kami, sebab tak ada kata yang sanggup menggambarkan betapa besar kesalahan kami ini. Ampunilah dosa kami, jauhkanlah amarah-Mu, sebab siapakah kami yang dapat menahan murka-Mu? Di depan kaki salib-Mu kami bersimpuh, memohon pengasihan. Ampunilah dosa kami, pulihkan dan sucikanlah agar kami layak masuk di dalam hadirat-Mu. Amin. Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan? Kau didera, dihina kaum prajurit, kau dicerca, diberi mahkota duri, dan minumanmu pada kayu salib, anggur yang pahit. Siapa menduga jalan hukum ini, bahwa gembala mengorbankan diri jadi tebusan domba yang bersalah terhadap Allah. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus, maka inilah berita anugerah bagi kita semua. Saya bacakan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Berserah kepada Allah-Mu, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti
terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan roh ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan roh ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singgah saat disesat. Dalam berat atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan roh ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan roh ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan roh ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kita akan masuki firman Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur di hari Minggu ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online.
Kami akan mendengarkan firman Tuhan, sapaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja di atas kami semua, terutama ketika kami menghadapi masa-masa sulit di pandemi COVID-19 ini. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari, seperti kami dibimbing oleh seorang gembala yang memperhatikan dan memelihara setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ya, baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya, bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ya, tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku.
kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa,
dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salah satu pertanyaan yang muncul sekarang ini adalah di manakah Tuhan saat pandemi COVID-19 ini terjadi? Saudara-saudara, pertanyaan ini menimbulkan beberapa reaksi sikap. Yang pertama itu ada orang yang mengatakan bahwa disinilah saatnya Tuhan sedang menyatakan kuasanya. Sehingga di awal-awal waktu pandemi ini masuk ke Indonesia dan mulai banyak, ada beberapa gereja yang mulai mengadakan KKR kesembuhan ilahi untuk corona. Dan juga ada di media sosial yang menengking penyakit ini. Itu sikap yang pertama. Ada juga sikap yang kedua, ada yang menganggap bahwa inilah waktunya Tuhan mempersiapkan kita untuk menanti kedatangannya yang kedua. Beberapa tulisan dan video masuk ke WhatsApp saya dan mengatakan siap-siap waktunya kedatangan. Ya, oke lah, itu sikap yang kedua ya. Ada juga sikap yang di tengah-tengah, merasa ya Tuhan hadir di tangan para medis, di para pengambil kebijakan, di setiap kita Tuhan sedang hadir, Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita. Tapi juga ada orang-orang yang menulis buku, lalu merefleksikannya, lalu mulai menuangkan pandangannya terhadap situasi yang terjadi, Tuhan sedang melakukan apa melalui peristiwa ini. Dan di layar Bapak Ibu bisa lihat ada satu buku yang cukup terkenal muncul, Corona and Christ. Ini baru salah satu dan juga ada yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari beberapa sikap terhadap pertanyaan tersebut, saya jarang menemukan topik pembahasan yang menjadi tema kita di hari ini, gembala yang baik. Lebih banyak sikap bicara soal apa yang Tuhan lakukan dengan spekulasi-spekulasi, tetapi tidak bicara soal bagaimana pemeliharaan Tuhan yang terjadi di masa pandemik ini. Suatu tema yang klasik dan saya yakin saudara-saudara sudah puluhan kali mendengar, bahkan juga melihat gambar-gambar Tuhan sebagai gembala yang baik yang sedang menggendong domba dan lain sebagainya. Gak hanya mendengar dan gak hanya melihat, saya yakin juga saudara-saudara pernah merasakan tuntunan Tuhan sebagai gembala dalam hidup Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara. Maka tema hari ini ingin mengajak kita kembali untuk merenungkan kehadiran Tuhan sebagai gembala yang baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya masuk dari penggambaran perumpamaan tentang Tuhan Yesus di Injil Yohanes. Injil Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus dengan berbagai perumpamaan. Akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah sumber air hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar, dan akulah gembala yang baik. Setiap analogi yang digambarkan oleh Injil Yohanes memiliki makna-makna tersendiri yang gak lepas dari konteks zaman itu tentunya. Gambaran Tuhan yang menarik justru adalah di gembala yang baik ini. Karena bicara soal roti hidup, terang dan lain sebagainya itu hanya bicara soal bagaimana gambaran tentang Tuhan Yesus. Tapi gembala ini otomatis bersinggungan langsung dengan apa yang dikerjakannya, apa yang di bawahnya, di naungannya. Gembala tidak lepas dari kawanan domba yang dipeliharanya. Kalau raja ya ada pemerintahannya, kalau jenderal ya ada pasukannya gitu ya. Kenapa dia disebut gembala? Karena ada kawanan yang sedang dipeliharanya. Lalu disebut gembala karena juga ada tugas khas yang dilakukan. Maka kalau disebut gembala, ya dia tugasnya adalah menggiring domba, kasih makan, dijagain dan lain sebagainya. Nah itu baru disebut gembala. Kalau dokter ya karena dia merawat dan punya pengetahuan tentang medis. Kalau
insinyur, punya pengetahuan tentang bangunan dan lain sebagainya. Kalau gembala ya punya kemampuan untuk mengenal domba-dombanya, apa yang menjadi trik-trik tersendiri untuk domba-domba. Nah, bukan sebuah kebetulan, tetapi ada satu makna yang Injil Yohanes sampaikan. Kenapa Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik dan kita ini sebagai domba? Selain domba itu adalah binatang yang erat kaitannya dengan ritual keagamaan bangsa Israel untuk kurban dan lain sebagainya, lebih jauh lagi sesungguhnya manusia digambarkan memiliki karakter seperti seekor domba. Domba adalah binatang yang tidak berdaya. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris, tulisannya begini: all of the domesticated animal, sheep is the most hopeless. Dari seluruh binatang peliharaan, begitu ya saudara-saudara, domba adalah yang paling tidak berdaya, hopeless. Kenapa? Karena domba itu mudah tersesat. Kalau sudah cari makan, asik, makin lama makin jauh. Lalu setelah kemana-mana, dia mudah hilang dan gak tahu jalan pulang. Sama seperti perumpamaan domba yang hilang. Itu lagi cari makan, tiba-tiba keasikan, hilang dia. Domba itu tidak punya homing instinct, tidak seperti kucing atau tidak seperti anjing yang ketika jalan-jalan keluar rumah terus bisa balik lagi. Domba tidak seperti itu. Maka manusia digambarkan seperti domba yang mudah tersesat. Ketika di awal punya visi, lalu menghadapi banyak pergumulan hidup, bahkan juga mungkin kesuksesan, lalu lupa akan tujuan awalnya. Ambisi, pergumulan dan tekanan yang berat membuat dia lupa untuk jalan pulang. Sama seperti domba. Lalu yang kedua, domba ini adalah hewan yang tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman bahaya. Kalau terjebur ke sungai, pasti tenggelam. Predator kalau datang, serigala dan yang lainnya, maka domba ini menjadi sasaran yang empuk. Karena tidak punya kemampuan berlari yang cepat. Maka seperti domba, manusia pun sama. Tidak punya perlindungan yang kuat, tapi mempunyai akal budi. Tapi kembali lagi manusia mudah sekali jatuh sakit dan juga jatuh di dalam dosa. Nah, karena ketidakberdayaan seekor domba, maka domba adalah binatang yang sangat bergantung kepada dua hal. Yang pertama, kandang, yang kedua gembala. Dua hal ini ada supaya domba-domba itu bisa bertahan hidup. Maka di perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ini, dua-dua hal ini disebut. Kita bicara dulu soal kandang. Gambaran tentang kandang di masa kini dan di Indonesia sangat berbeda dengan situasi kandang di masa itu di tanah Israel. Ada dua jenis kandang. Kandang yang pertama adalah kandang di dalam perkotaan atau di pedesaan. Kandang ini adalah kandang publik. Ada juga kandang pribadi, tapi lebih banyak kandang publik. Kandang yang disewakan kepada gembala ketika hari sudah malam. Kandang itu terbuat di halaman besar dan dindingnya dibuat dari tumpukan batu yang cukup tinggi, kira-kira mencapai 2 meter. Ya, tujuannya supaya tidak ada pencuri yang masuk atau binatang buas predator domba itu masuk, dan luasnya cukup untuk memuat beberapa kawanan domba. Jadi memang itu ruang publik dan makanya tidak heran ada sebutan penjaga di ayat 3. Karena kandang yang ada saat itu adalah kandang sewaan. Kawanan domba itu dibawa gembala ketika sudah malam masuk ke kandang tersebut, lalu ditutup pintunya dan ada penjaga kandang. Penjaga hanya akan membuka pintu bagi gembala yang punya kawanan domba yang di dalamnya. Lalu kandang yang kedua adalah kandang yang di luar pedesaan atau di luar kota. Berbeda dengan yang pertama. Kandang ini tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, dan tidak ada penjaganya. Tapi kandang ini ada di beberapa tempat karena para gembala itu suka berpindah-pindah untuk mencari padang rumput, lalu dibuatlah beberapa tempat dari kumpulan batu itu
cukup tinggi untuk domba itu tidak bisa lompat dan lain sebagainya, tapi tidak terlalu tinggi. Sehingga ketika hari sudah malam dan harus bermalam di situ, gembala biasanya cari semak belukar untuk ditaruh di atas kandang yang dari tumpukan batu itu supaya tidak dinaiki predator. Ya kalau sekarang mah anggaplah pagar berduri ya, supaya pencuri tidak bisa masuk dari atas dan juga serigala atau yang lainnya tidak ada. Nah, selain itu, kandang ini tidak punya pintu. Gimana dong supaya biar aman domba-domba ini? Maka ketika domba-domba itu sudah masuk di dalam kandang itu, si gembala tidur di pintu. Pintu masuk dari kandang yang di luar itu. Kalau pintunya cukup besar, ya berbaringlah gembala itu. Maka di dalam konteks inilah ayat 7 disampaikan kalimat aku adalah pintu. Karena si gembala sendirilah yang menjadi pintu bagi domba-dombanya. Kandang ini berfungsi untuk melindungi diri dari pencuri dan juga predator. Kandang adalah rumah di mana setiap malam domba-domba digiring pulang dan disitulah domba-domba aman dan selamat. Perumpamaan tentang domba ini dan kandang adalah sebuah perumpamaan tentang manusia juga. Manusia sering kehilangan rumah dan mudah sekali disesatkan, lekas terhanyut dan lupa diri. Tetapi ketika orang menyadari dan mau kembali pulang, maka dia harus ingat kandangnya di mana. Walaupun tidak bisa pulang, kandang ini adalah satu gambaran di mana domba akan aman, di mana manusia akan aman. Dan gimana cara masuknya? Pintunya yaitu melalui Tuhan Yesus. Dan sebagai pintu, dia bukanlah pintu yang statis, pintu yang diam, tetapi pintu yang aktif, yang mencari setiap manusia yang tersesat dan hilang di tengah belantara padang rumput yang hijau ataupun juga yang gersang. Itu yang pertama. Selain kandang, maka dibutuhkan juga seorang gembala agar domba ini bisa selamat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan gembala yang baik, apa bedanya dengan gembala-gembala yang lain? Saudara-saudara, kita bisa baca bahwa digambarkan gembala yang baik mengenal dombanya satu persatu. Dia punya hubungan yang dekat dan hangat, bahkan juga tulus. Tidak seperti pencuri atau perampok yang hanya ingin mengambil domba untuk kepentingannya sendiri. Kalimat yang menarik adalah, aku mengenal domba-dombaku dan domba-domba mengenal aku. Saling mengenal. Hubungan yang tidak ada tipu daya, tidak ada penyesatan, tidak ada pemaksaan, dan hubungan domba yang berserah, yang tidak mungkin terkhianati. Seperti hubungan antara orang tua dan anak. Sebagai orang tua, kita paling tahu karakter anak-anak kita. Ia sukanya makan apa, anak kita sukanya main apa, temannya siapa, nama gurunya siapa, sukanya nonton film apa, talentanya di mana, cara bicara dia seperti apa, cara ngobrol sama dia gimana, kalau lagi kesel ngadepinnya gimana, takut sama apa. Orang tua tahu bagaimana karakter anak dan apa yang menjadi dalam-dalamnya anak. Tetapi gambaran tentang gembala ini lebih dari gambaran orang tua ke anak. Allah tahu segala sesuatu tentang kita. Bahkan di dalam firman Tuhan di bagian Alkitab yang lain, Tuhan dikatakan tahu berapa jumlah helai rambut di atas kepala kita. Dia hitung semua. Sebagai orang tua, kita banyak melakukan hal-hal penting untuk anak. Pengorbanan-pengorbanan kita lakukan. Tetapi tidak sedetail Tuhan. Dia tahu jumlah rambut kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita minta, dia tahu.
Dan saya yakin tidak ada orang tua yang rajin ngitungin jumlah helai rambut di atas kepalanya. Tuhan itu detail, begitu detail. Ini adalah hubungan yang Tuhan ungkapkan dalam perumpamaan gembala yang baik. Tuhan sedang membenarkan persepsi orang Yahudi tentang Allah yang kaku, yang terlalu tinggi. Tuhan Yesus ubah menjadi gambaran Allah yang luas dan dekat dan akrab dengan kita, yang begitu penyayang. Gambaran ini pun seharusnya juga kita sadari sebagai orang Kristen di zaman sekarang, bahwa Allah itu adalah Allah yang dekat. Tinggal bagaimana kita mau berseru dan bersandar kepadanya. Lalu yang kedua, gembala yang baik itu selain punya hubungan yang intim, akrab, hangat, tulus kepada domba-dombanya, maka gembala yang baik adalah gembala yang terus menjaga domba-dombanya untuk mengarah kepada kehidupan, penyertaan, dan tuntunan, serta pembelaan yang total, yang puncaknya pada pengorbanan di kayu salib. Yohanes 10, Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan gembala upahan. Gembala upahan ini orientasinya duit, sehingga nyawa kalau menjadi taruhannya, gembala upahan ini tidak mau campur tangan. Di awal saya mengatakan kenapa seorang gembala itu disebut sebagai seorang gembala, selain karena ada kawanannya, maka gembala dikenal karena tugas-tugasnya. Tetapi tidak hanya itu, kualitasnya juga dipertaruhkan. Kualitas seorang gembala yang baik adalah gembala yang membela domba-dombanya, bahkan merelakan nyawanya ketika menghadapi predator-predator yang mematikan untuk para gembalaannya. Nah, kenapa sampai gembala ini bisa memberikan nyawanya kepada domba-dombanya? Jawabannya cuma satu. Karena Tuhan Yesus datang dari Allah, maka ia memiliki kasih agape. Kasih yang tulus, yang rela, yang digambarkan seperti orang tua yang memberikan nyawanya untuk anak-anaknya. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 25. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Kasih seperti apa yang rela seperti ini? Dihantam, dicaci maki tetapi tidak membalas, kecuali kasih yang sungguh-sungguh datang dari Allah. Kalau bukan kasih agape, maka tidak mungkin Tuhan bisa melakukan itu. Maka apa respon kita ketika kita memiliki gembala yang baik ini, dan juga khususnya di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Ada yang bertanya, kok saya tetap menderita, kok saya sulit, ada pemutusan hubungan kerja, harusnya saya berobat tapi nggak bisa berobat karena situasi seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya seperti itu. Kalau saya berefleksi, kenapa ada orang yang bertanya seperti itu, maka ada 3 jawaban yang mungkin saya bisa bahas dan bagikan. Yang pertama, mungkin karena kita tidak masuk ke dalam pintu itu, sehingga kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Kita tidak merasakan penjagaan dari Tuhan, karena kita berdiri di luar Kristus. Karena kita berdiri di luar kandang yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga tidak ada kenyamanan. Tuhan sudah sampaikan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi seringkali kita hanya mengandalkan diri sendiri dan tidak mau masuk ke dalam kehidupan yang Tuhan sediakan di dalam kandang itu. Sehingga kita merasa tercabik-cabik dan kita merasa terlunta-lunta akan situasi saat ini. Yang kedua, mungkin kita terlalu fokus kepada pesona-pesona mujizat yang besar dan ajaib. Lupa dengan lingkungan sekitar. Padahal
Karya Tuhan, penjagaan Tuhan itu bisa terjadi melalui hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45, gak bicara soal mujizat saja. Murid-murid pertama itu, jemaat perdana itu memberikan satu mujizat-mujizat dan pengajaran. Tetapi cara hidup mereka yang saling berbagi, merelakan apa yang dia punya untuk dijual, lalu dibagi supaya masing-masing tercukupi kebutuhannya. Dan dalam masa ini pun hal yang sama mungkin bisa terjadi. Jangan kita berpikir terlalu tinggi, tapi lihatlah di sekitar. Jangan-jangan Tuhan menjaga melalui hal-hal yang tidak kita duga sama sekali. Yang ketiga, mungkin saudara-saudara yang bertanya seperti itu merasa bahwa penderitaan yang kita alami ini adalah sebuah aib. Maka di 1 Petrus 2 ayat 19-20 akan saya bacakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Hal yang kita hadapi yang tidak menyenangkan dalam hidup, jangan-jangan memang Tuhan sediakan sebagai satu anugerah supaya kita bertumbuh. Maka orang yang terlalu fokus kepada kenikmatan-kenikmatan, maka dia tidak bisa merasakan anugerah Tuhan seperti itu. Mari saudara-saudara berhenti mengasihani diri karena kita punya gembala yang baik. Kita punya gembala yang menjadi pintu menjaga kita dengan aman, memelihara kita. Tinggal bagaimana kita berserah dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ajaran tentang gembala yang baik sungguh-sungguh kita rasakan. Bukan sekedar teori, bukan sekedar gambar yang kita lihat, tetapi sungguh-sungguh kita alami dalam hidup kita setiap hari, khususnya di masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, kembali lagi kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami, mendoakan dunia kami ini yang sangat dipengaruhi dengan COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, supaya upaya-upaya pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini dapat berhasil dengan maksimal. Kami berdoa untuk masyarakat agar juga ikut tertib di dalam melaksanakan anjuran-anjuran dari pemerintah, supaya hal-hal yang direncanakan untuk menekan penyebaran virus ini sungguh-sungguh berdampak dengan maksimal bagi bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya setiap orang yang terkena dampak tidak langsung, terutama dalam kondisi ekonomi, tetap bertahan, dan kiranya mereka memiliki solusi-solusi yang baik untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kami juga berdoa bagi mereka yang sesungguhnya juga harus melaksanakan pengobatan-pengobatan yang rutin seperti terapi-terapi ataupun pengobatan-pengobatan untuk penyakit mereka sebelumnya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID ini,
mereka harus menunda perawatan yang seharusnya mereka lakukan dan jalani. Kami berdoa supaya mereka tetap kuat dan tetap bertahan di dalam penyakit yang mereka alami, dan kiranya dengan kekuatan yang dari Tuhan, mereka tetap kuat di dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Biarlah setiap gereja mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai garam dan terang yang membawa satu damai sejahtera bagi dunia yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Biarlah gereja mampu menjadi wadah yang baik untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan damai sejahtera. Kami tahu bahwa ada gereja-gereja tertentu yang membenarkan diri sendiri, lalu juga menghakimi gereja yang lain. Kami berdoa supaya Roh Kudus boleh menyatukan kami semua, supaya gereja boleh menjadi satu, dan supaya dunia tahu bahwa gereja ini satu di dalam Tuhan. Biarlah gereja boleh menjadi terang Tuhan yang membawa sinar pengharapan di tengah masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program GKI Kebonjati, khususnya Bonti Peduli Online, yang dibentuk untuk menolong anggota jemaat dan simpatisan yang memiliki kesulitan dalam hal perekonomian. Kiranya program ini dapat meringankan beban dan menolong mereka semua, dan kiranya ini boleh menjadi solusi sederhana di dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan, saudara-saudara bisa melakukan transfer ke rekening BSA GKI Kebonjati Bandung atau melalui QR Code aplikasi dompet digital yang ada di layar saudara. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sumber segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, serta harta yang ada pada kami. Biarlah persembahan ini sebagai tanda syukur dan tanda iman kepadamu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, untuk keperluan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati dan pimpin juga majelis yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diri.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita dari tim Bonti Peduli COVID-19 hari ini Senin 20 April 2020 kami akan keliling. Kami dilengkapi dengan sarung tangan, masker. Kemudian kami akan berbagi sembako yang kami sudah bawa. Ya, intinya kami akan keliling cari lokasi dan cari yang tempat kami akan bagikan. Terus maju aja. Nah, di pas ini. Sedikit. Iya, Mang. Sami. Mang. Jangan naon deh. Dagang naon. Anak pembuahannya Pak, turun banyak, tampil ke Jakarta itu. Terus maju. Alhamdulillah. Ada banyak. Jakarta kasih Pak. Lupa. Sama-sama. Iya. Ayo Pak. Ya, terima kasih nih. Dia teh. Ya. Bentarnya. Ya. Semoga sini ya berkat ya. Nunya, ya, mana? Ya, Pak. Pak. Ya, makasih Pak. Makasih Om. Sampai. Ya. Tenang, ya.
Enggak, ya. Bu, ada Bu. Itu satu lagi. Oh Ya. iya maaf. Jang, dia Jang. Alhamdulillah, makasih. Iya, sudah. Bang saja deh kamu. Ya, macet-macet. Memang, memang. Mang. Ya, iya Mang, berkat Mang. Ya, ya dengan memakai masker. Ini hari kedua kita akan membagikan paket sembako 500 paket untuk awal ini. Kita sekarang akan menuju ke daerah timur. Maju. Ya, punten mah. Nah, mangga, mangga. Mang. Ya, Mang. Ya, Mang.